Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bu Erika selaku dosen mata kuliah akuntansi syariah dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai akad musyarakah. Sebelumnya, perkenalkan saya Fatia Zahra dengan NIM 020. Saya Maria Solihah dengan NIM 027. Saya Sabina Umaika dengan NIM 028. Yang pertama, ada definisi akad musyarakah. Yang pertama itu ada menurut bahasa. Al-syirkah atau al-ikhtilat atau percampuran atau persekutuan dua orang atau lebih sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, ada menurut istilah. Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Di sini terdapat karakteristik akad musyarakah, terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah modal musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non-kas, termasuk aktiva tidak berwujud seperti lisensi dan hak paten yang sesuai dengan syariah. Yang kedua, setiap mitra harus memberi kontribusi dalam modal dan pekerjaan. Yang ketiga, pendapatan musyarakah dibagi di antara mitra musyarakah berdasarkan kesepakatan. Kerugian musyarakah dibagi di antara mitra musyarakah secara proporsional berdasarkan modal yang disetorkan. Yang keempat, keuntungan dibagi menggunakan nisbah yang disepakati dan menggunakan nilai realisasi keuntungan. Terdapat karakteristik akad musyarakah yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, jaminan modal, kedua perjanjian, dan yang ketiga persengketaan. Yang pertama ada jaminan modal. Dalam pembiayaan musyarakah, setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya. Namun, setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Yang kedua ada perjanjian. Maksudnya, akad atau perjanjian tersebut harus mencakup berbagai aspek antara lain terkait dengan besaran modal dan penggunaannya atau tujuan usaha musyarakah, pembagian kerja di antara mitra, nisbah yang digunakan sebagai dasar pembagian laba, dan periode pembagian laba, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada persengketaan, maksudnya apabila terjadi perselisihan di antara dua belah pihak, maka dapat diselesaikan secara musyawarah di antara mereka berdua atau melalui badan arbitrase syariah. Terdapat hikmah dari akad musyarakah. Dalam musyarakah dapat ditemukan nilai ajaran Islam tentang ta'awun atau gotong royong, ukhuwah atau persaudaraan, dan keadilan. Keadilan sangat terasa ketika penentuan nisbah untuk pembagian keuntungan yang bisa saja berbeda dari porsi modal karena disesuaikan oleh faktor lain selain modal, misalnya keahlian, ketersediaan waktu, dan sebagainya. Di sini terdapat skema musyarakah. Yang pertama, jadi mitra 1 dan mitra 2 menyepakati akad musyarakah. Lalu selanjutnya, proyek usaha sesuai akad musyarakah dikelola secara bersama-sama. Selanjutnya, proyek usaha menghasilkan laba atau rugi. Jika untung, maka dapat dibagi sesuai nisbah. Jika rugi, maka dibagi sesuai dengan proporsi modal. Sifat-sifat musyarakah. Sifat musyarakah yang pertama ada musyarakah permanen, yaitu dalam musyarakah permanen, bagian modal setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Contohnya, antara mitra A dan mitra P yang melakukan akad musyarakah menanamkan modal yang jumlah awal masing-masing adalah 10 juta, maka sampai akhir masa akad syirkah, modal mereka masing-masing tetap 10 juta. Yang kedua ada musyarakah menurun. Dalam musyarakah menurun ini, bagian modal salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lain, sehingga pada akhir akad, mitra yang lain akan memiliki usaha tersebut secara penuh. Contohnya, antara mitra A dan mitra P melakukan akad musyarakah. Mitra P menanamkan 10 juta dan mitra A menanamkan 20 juta. Seiring berjalannya kerjasama akad musyarakah tersebut, modal mitra
P sebesar 10 juta tersebut akan beralih kepada mitra A melalui pelunasan secara bertahap yang dilakukan oleh mitra A. Selanjutnya, ada jenis musyarakah. Yang pertama ialah syirkah al-milk, yaitu kepemilikan bersama dan keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atau joint ownership atas suatu kekayaan atau aset tanpa telah membuat perjanjian kemitraan yang resmi. Contohnya yaitu berupa kepemilikan suatu jenis barang, misalnya rumah yang dibeli bersama. Yang kedua ialah syirkah al-uqud atau kontrak, yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk kerjasama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra dapat berkontribusi dengan modal atau dengan bekerja, serta berbagi keuntungan dan kerugian. Syirkah ini dibagi menjadi 4, yaitu selanjutnya yaitu syirkah abdan. Syirkah abdan ialah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja atau profesional di mana mereka sepakat untuk bekerja sama, mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi hasil dan berbagi penghasilan yang diterima. Para mitra mengkontribusikan keahlian dan tenaganya untuk mengelola bisnis tanpa menyetorkan modal. Contohnya yaitu kerjasama antara para akuntan, dokter, ilmu hukum, tukang jahit, tukang bangunan, dan lainnya. Dalam syirkah abdan, jenis keahlian yang dimiliki para mitra dapat sama atau berbeda. Demikian juga dengan waktu yang dicurahkan atau alokasi kerja pun dapat sama atau berbeda. Para mitra bebas menentukan siapa yang menjadi pemimpin dan pelaksana dalam setiap pekerjaan yang disepakati oleh seorang mitra, mengikuti mitra lainnya. Yang kedua ada syirkah wujuh. Syirkah wujuh ialah kerjasama antara dua pihak, di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Contohnya yaitu dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal atau dengan kredit. Yang ada hanyalah nama baik mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. Dan keuntungan yang diperoleh adalah untuk mereka. Setiap mitra menjadi penanggung dan agen bagi mitra yang lainnya. Dengan kata lain, pembelian barang tersebut ditanggung bersama. Keuntungan dibagi kepada para mitra berdasarkan kesepakatan bersama. Yang ketiga ialah syirkah inan. Syirkah inan atau negosiasi adalah bentuk kerjasama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal maupun pekerjaan. Yang keempat ialah syirkah mufawadah. Syirkah mufawadah adalah bentuk kerjasama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan, maupun risiko kerugian. Masing-masing mitra memiliki kewenangan penuh untuk bertindak bagi dan atas nama pihak yang lain. Konsekuensinya, setiap mitra sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan-tindakan hukum dan komitmen dari para mitra lainnya dalam segala hal yang menyangkut kemitraan ini. Dengan demikian, tuntutan pihak ketiga dapat diajukan kepada mitra dan secara bersama-sama bertanggung jawab atas kewajiban atau liability kemitraan tersebut. Sepanjang kewajiban yang ada memang timbul dari operasi bisnis syirkah tersebut. Selanjutnya, dasar hukum musyarakah. Dasar hukum musyarakah ini terdiri atas Quran Surah An-Nisa ayat 12, Quran Surat Shot ayat 24, kemudian hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah, dan hadis riwayat Muslim. Selanjutnya,
Akuntansi transaksi musyarakah ini termasuk dalam PSAK nomor 106. PSAK 106 ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah, tetapi tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah atau sukuk yang menggunakan akad musyarakah. PSAK 106 juga memberikan ketentuan pengakuan akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif pada saat akad, selama akad, dan saat akhir akad. Selanjutnya ada Fatwa nomor 14 mengenai sistem distribusi hasil usaha. Pada prinsipnya, lembaga keuangan syariah boleh menggunakan sistem accrual basis maupun cash basis dalam administrasi keuangan. Yang kedua, dilihat dari segi kemaslahatan atau al-asfal, dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem accrual basis. Akan tetapi, dalam distribusi hasil usaha, hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi atau cash basis. Selanjutnya ada metode distribusi bagi hasil. Menurut Fatwa nomor 15, yang pertama, lembaga keuangan syariah boleh menerapkan profit sharing atau net revenue sharing. Yang kedua, dilihat dari segi kemaslahatan, saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil atau net revenue sharing. Yang ketiga, penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad. Selanjutnya, adapun rukun musyarakah. Yang pertama ada pelaku atau para mitra, yang kedua ada objek musyarakah, yang ketiga persetujuan kedua belah pihak atau ijab qabul, dan yang keempat ada nisbah keuntungan. Selanjutnya pelaku. Yang pertama itu merupakan para mitra harus cakap hukum atau mengerti hukum. Yang kedua, setiap mitra dianggap sebagai wakil dari mitra lain dan dari usaha kerjasama. Selanjutnya ada objek musyarakah. Yang pertama itu ada modal. Pertama, modal yang diberikan harus tunai. Yang kedua, modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai, emas, perak, atau aset perdagangan. Yang ketiga, jika modal dalam bentuk non-kas, maka harus menggunakan nilai tunainya. Yang keempat, modal yang diserahkan oleh setiap mitra harus dicampur. Yang kelima, dalam kondisi normal, setiap mitra memiliki hak untuk mengelola aset kemitraan. Yang keenam, mitra tidak boleh meminjam uang atas nama usaha musyarakah, demikian juga meminjamkan uang kepada pihak ketiga. Yang ketujuh, seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan modal itu untuk kepentingan sendiri. Yang kedelapan, pada prinsip dalam musyarakah tidak boleh ada penjaminan modal. Dan yang kesembilan ada modal yang ditanamkan tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh syariah. Adapun selanjutnya yaitu kerja. Yang pertama, partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Yang kedua, tidak dibenarkan bila salah seorang di antara mitra menyatakan tidak ikut serta menangani pekerjaan dalam kemitraan tersebut. Yang ketiga, tidak dibenarkan bila salah seorang di antara mitra menyatakan tidak ikut serta menangani pekerjaan dalam kemitraan tersebut. Yang keempat, porsi kerja antara satu mitra dengan mitra lainnya tidak harus sama. Yang kelima, setiap mitra bekerja atas nama pribadi atau mewakili mitranya. Yang keenam, para mitra harus menjalankan usaha sesuai dengan syariat. Yang ketujuh, seorang mitra yang melaksanakan pekerjaan di luar wilayah tugas yang ia sepakati berhak memperkerjakan orang lain untuk menangani pekerjaan tersebut. Dan kedelapan, jika seorang mitra mempekerjakan pekerja lain untuk melaksanakan tugas yang menjadi bagiannya, biaya yang timbul harus ditanggungnya sendiri. Selanjutnya, adapun persetujuan kedua belah pihak atau ijab qabul. Akad dapat dilakukan secara lisan atau secara tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Namun, bentuk perjanjian musyarakah secara tertulis lebih baik dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk menghindari persengketaan di kemudian hari.
Adapun berakhirnya akad musyarakah yaitu pada saat yang pertama ada salah seorang mitra menghentikan akad, yang kedua modal musyarakah hilang ataupun habis, dan yang ketiga salah seorang mitra meninggal atau hilang akal. Dalam hal ini, mitra yang meninggal atau hilang akal dapat digantikan oleh salah seorang ahli warisnya yang cakap hukum atau balik dan berakal sehat apabila disetujui oleh semua ahli waris lain dan mitra lainnya. Selanjutnya ada penentuan nisbah. Yang pertama itu pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. Menurut pendapat ini, keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan porsi laba yang lebih besar. Yang kedua ada pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Menurut pendapat ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, atau waktu kerja yang lebih panjang. Selanjutnya, adapun ilustrasi dari akad musyarakah. Yang pertama ada biaya perakad. Tanggal 5 Agustus tahun 2008 dibayar beban perakad seperti pembuatan studi kelayakan proyek, penelitian kelayakan proyek sebesar 1 juta. Adapun jurnalnya, yang pertama pada saat pembayaran beban perakad pada tanggal 5 bulan 8 2008 dengan jurnal dengan akun uang muka perakad musyarakah debit sebesar 1 juta dan kas di kredit sebesar 1 juta. Lalu yang kedua ada jika tidak disepakati sebagai investasi musyarakah. Ada akunnya biaya akad di debit sebesar 1 juta, uang muka pra-akad musyarakah di kredit 1 juta. Lalu yang ketiga jika disepakati sebagai investasi musyarakah. Adapun akunnya yaitu investasi musyarakah di debit sebesar 1 juta, uang muka pra-akad musyarakah di kredit sebesar 1 juta. Terdapat persetujuan investasi musyarakah. Jadi, tanggal 1 Agustus 2008, pada saat pembiayaan musyarakah disetujui dan disepakati oleh Amirullah, LKS Anugrah Gusti mempunyai kewajiban yang berupa komitmen atas investasi musyarakah sebesar 90 juta. Jadi, kontra komitmen investasi musyarakah itu didebit sebesar 90 juta, dan yang kedua, kewajiban komitmen investasi musyarakah terdapat di kredit sebesar 90 juta. Selanjutnya ada bagi hasil. Berdasarkan laporan yang diterima atas pengelolaan modal musyarakah, diperoleh bagi hasil sebesar 5 juta, di mana pembagian bagi hasil 30 untuk Amirullah dan 70 untuk Bank Syariah. Jadi porsi bagi hasil mitra pasif adalah 70/100 dikali 5 juta, sama dengan 3.500.000. Jurnalnya yang pertama penerimaan pendapatan bagi hasil, yaitu dengan akun kas atau rekening syirkah pada debit sebesar 3.500.000 dan pendapatan bagi hasil musyarakah pada kredit sebesar 3.500.000. Yang kedua, pengakuan pendapatan bagi hasil akrual dengan akun pendapatan jadi musyarakah sebesar 3.500.000 di debit. Kemudian pendapatan bagi hasil musyarakah sebesar 3.500.000 di kredit. Yang ketiga, pembayaran bagi hasil akrual dengan akun rekening mitra atau kas sebesar 3.500.000 di debit dan pendapatan yadid musyarakah sebesar 3.500.000 di kredit.
Kemudian, sesuai kesepakatan pada tanggal 25 Agustus 2010 jatuh tempo akad musyarakah. Sisa modal musyarakah sebesar 5 juta harus dikembalikan oleh Amirullah sebagai mitra aktif. Namun hingga tanggal jatuh tempo pembayaran Amirullah sebagai mitra aktif belum mengembalikan modal tersebut. Adapun jurnalnya jatuh tempo mitra aktif belum membayar. Akunnya piutang mitra sebesar 5 juta berada di debit dan investasi musyarakah sebesar 5 juta di kredit. Dan pembayaran sisa kewajibannya ialah dengan akun kas atau rekening nasabah sebesar 5 juta di debit dan piutang mitra sebesar 5 juta ada di kredit. Sekian dari presentasi kami mengenai akad musyarakah. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.